Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Di dalam suara pastoral hari ini, saya akan membagikan kebenaran dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sungguh benar apa yang ditulis Raja Salomo tentang pengaruh lidah yang begitu besar. Ada majikan yang meninggal dunia karena dibunuh oleh karyawannya sendiri, karena karyawannya sakit hati lantaran sering dimarahi dan dimaki dengan ucapan dan perkataan yang kasar. Ada anak yang bunuh diri karena sering dihina dan dibully oleh teman sekelasnya. Ada suami yang menjadi stres dan gila karena dilecehkan dan diomeli oleh istrinya setiap hari. Sungguh luar biasa besar dampak dan pengaruh dari bagian tubuh kita yang kecil dan tidak bertulang ini. Orang bisa berbuat banyak kebaikan atau banyak kejahatan, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri, sesuai dengan bagaimana dia menggunakan lidahnya. Banyak orang membawa kematian pada dirinya sendiri karena lidah, atau kematian pada orang lain juga karena lidah. Dan sebaliknya, banyak orang telah menyelamatkan nyawanya sendiri atau mendatangkan penghiburan bagi dirinya dengan lidah yang bijaksana dan lembut, dan menyelamatkan nyawa orang lain dengan kesaksian atau doa tepat pada saat yang dibutuhkan. Jika dengan perkataan kita akan dibenarkan atau dihukum, maka hidup dan mati tidak diragukan lagi dikuasai oleh lidah, seperti yang ditulis oleh Amsal pasal 18 ayat 21. Saudaraku, bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik dari firman Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Karena itu, sediakanlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, senantiasa mengisi perbendaharaan hati kita, sehingga yang keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang selaras dengan firman-Nya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kita harus memahami, saudaraku, bahwa perkataan kita akan memimpin kita pada jalan yang benar atau mengarahkan kita pada jalan yang salah. Lidah mempunyai peranan dalam menentukan kehidupan dan kematian. Maka orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari perkataan mereka. Dan itu adalah suatu pilihan. Kita bisa memilih untuk memperkatakan hal-hal yang baik yang berdampak positif bagi kita, atau hal-hal buruk yang senantiasa mewarnai dan mendominasi setiap perkataan kita. Perkataan manusia adalah seperti bejana yang diisi dengan hal-hal yang baik atau buruk. Perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita dan akan mengubah hidup kita. Saat sedikit dari kita menyadari bahwa kata-kata yang kita dengar dapat memimpin atau merusak jalan hidup kita, dengan kata-kata kita bisa membangun kepercayaan diri seseorang atau menghancurkan hidup mereka. Kata-kata yang pedas dan tidak menyenangkan dapat menyakiti orang lain. Akan tetapi, perkataan yang lembut dan penuh kasih akan membuat orang lain gembira, dipulihkan, dikuatkan, dan dipimpin pada kemenangan.
Setiap saat kita diperhadapkan dengan keputusan yang sangat penting. Apa yang kita pilih untuk dikatakan? Bagaimana caranya kita menata perkataan kita yang nantinya akan menentukan masa depan kita? Akankah kita membangun lingkungan kita dengan kebahagiaan, ataukah kita merusak segalanya dengan perkataan kita? Perkataan kita mengandung kuasa dan berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus benar-benar memperhatikan perkataan kita. Begitu pula dengan halnya menegur orang lain. Kita pun harus berhati-hati dan tidak boleh sembarangan, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan. Perkataan yang baik dan penuh dengan kasih berasal dari Tuhan, sebab perkataannya tidak pernah merusak kehidupan seseorang. Jadi, hati-hatilah saudaraku. Jangan mengutuk, jangan suka mengejek, jangan suka menghina dan merendahkan orang lain, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi pakailah kata-kata yang bijak untuk membangun, kata-kata yang lembut dan penuh kasih untuk menguatkan dan menghibur hati. Ingatlah selalu bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.